Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221000, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya pada demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai identitas manusia Indonesia. Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa manusia Indonesia itu identik dengan keberagaman budaya, kepribadian yang ramah, dan suka bergotong royong. Kemudian di sini ada pemahaman saya tentang manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia adalah manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Di sini ada 3 nilai hakiki yang dapat dijadikan sebagai nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Yang pertama, Kebhinneka Tunggal Ikaan, yang kedua, nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga yaitu religius. Yang pertama yaitu berkaitan dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Artinya Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Di sini saya tampilkan keberagaman itu ada tari tradisional, kemudian pakaian adat, rumah adat, agama, makanan tradisional. Dan tidak hanya berkaitan dengan agama dan budaya saja, Indonesia juga memiliki keberagaman berkaitan dengan alam, yaitu Indonesia memiliki kelimpahan alam yang banyak sehingga dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia demi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu ada manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Di sini ada 2 poin yang saya tuliskan. Yang pertama, Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian, Ki Hajar Dewantoro itu menegaskan bahwa pengenalan terhadap para siswa selama proses pembelajaran digunakan untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetisi individualisme. Jadi, harapan dari Ki Hajar Dewantoro itu kita sebagai guru tidak hanya menumbuhkan terkait ilmu pengetahuan saja, tetapi juga nilai-nilai karakter, terutama karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, di sini terdapat manusia Indonesia sebagai manusia religius. Manusia yang religius ialah manusia yang beragama, memahami, dan menghayati kepercayaan yang ia anut sebagai pedoman hidup. Religiusitas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan. Religiusitas menjadikan manusia melihat sejarah hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang maha baik. Religiusitas menciptakan manusia menjadi peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. Dengan demikian, manusia semakin menjunjung tinggi hal-hal yang agung dan sekaligus menghargai yang kecil dan remeh sebagai bagian dari proses hidup manusia di tengah alam semesta ini menuju pada Sang Pencipta. Selanjutnya, di sini terdapat penerapan nilai Pancasila pada siswa itu dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Selanjutnya, di sini berkaitan dengan demonstrasi kontekstual penerapan nilai Pancasila di sekolah. Di sini saya mengambil contoh penerapan di sekolah PPL saya, yaitu di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Yang pertama, sekolah SMA Islam Agung 1 Semarang itu menjunjung nilai religiusitas, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan religiusitas, yaitu ada kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat, kemudian ada khataman Quran, dan Jumat sedekah. Kemudian di sekolah SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini juga menerapkan rasa nasionalisme untuk siswa, yaitu setelah melakukan kegiatan tadarus, sebelum kegiatan tadarus, siswa melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian melaksanakan tadarus. Nah, setelah tadarus, sebelum melakukan proses pembelajaran, mereka diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, di sini terdapat ide terkait penanaman nilai Pancasila pada siswa. Saya mengambil ide yaitu menumbuhkan sikap gotong royong dan benala kritis pada pembelajaran kimia dengan kegiatan diskusi kelompok. Hal ini sudah saya terapkan pada kegiatan PPL saya menggunakan materi kesetimbangan kimia. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu gotong royong dan apa itu benala kritis. Gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama, baik itu individu dengan kelompok, untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian untuk benala kritis itu merupakan kemampuan siswa dalam mengolah informasi, baik kualitatif dan kuantitatif, secara objektif, kemudian mencari informasi, menganalisis, mengevaluasi informasi, kemudian menarik kesimpulan. Berikutnya, di sini ada penanaman ide terkait sikap benala kritis. Di sini saya menuliskan elemen kunci benala kritis. Yang pertama itu memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Di sini, LKPD yang saya berikan itu berkaitan dengan materi kesetimbangan, yaitu menentukan nilai KC dan KP. Saat saya sudah membagikan LKPD kepada siswa, mereka saya minta untuk berdiskusi, berkolaborasi untuk menentukan hasil dari perhitungan soal yang sudah saya berikan. Nah, setelah mereka mendapatkan hasilnya, saya minta untuk dituliskan di depan, kemudian mereka menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai KC dan KP pada materi kesetimbangan kimia. Selanjutnya, di sini terdapat tantangan dan solusi dalam penerapan nilai Pancasila. Tantangan yang saya tuliskan di sini itu sesuai dengan pengalaman saya saat mengikuti kegiatan PPL di SMA Islam Sultan Agung Semarang. Yang pertama, siswa masih kurang antusias saat melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Mereka lebih tertarik dengan dunia maya, yaitu sosial media mereka. Dan yang kedua, yaitu beberapa siswa tidak menyukai kegiatan kelompok karena merasa kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat. Di sini solusi yang saya berikan, yang pertama, kegiatan keagamaan dapat dikemas semenarik mungkin disesuaikan dengan kemajuan zaman. Hal ini berkaitan dengan penerapan nilai sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan disesuaikan dengan kodrat zaman. Bagaimana caranya? Pihak sekolah itu dapat memberikan kegiatan keagamaan, contohnya yaitu kajian rutinan, itu dapat disiarkan atau ditayangkan di live streaming YouTube atau Instagram sekolah, sehingga siswa itu dapat mengikuti kajian walaupun secara online. Atau bisa juga kegiatan keagamaan seperti kajian itu bisa diunggah di aplikasi Spotify berupa rekaman. Dan pada zaman ini itu biasa disebut dengan podcast.
Yang kedua, guru memberikan arahan dan motivasi kepada siswa untuk tidak takut dan untuk mencoba menyampaikan pendapat. Nah, ketika ada siswa yang merasa takut untuk mereka menyampaikan pendapat, di sini peran guru untuk memotivasi mereka. Kemudian, siswa yang lain juga diberikan pengertian agar jangan mengejek kepada teman yang mereka itu ketika menyampaikan tidak sesuai dengan konten. Jadi ketika ada teman yang masih kesusahan terkait dengan pembelajaran, diharapkan teman yang bisa itu membantu teman yang lain agar semua peserta didik itu mencapai capaian pembelajaran yang optimal. Demikian penyampaian hasil belajar saya terkait identitas manusia Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.